Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat KBM online sederhana menggunakan HP. Jadi, ini ibaratkan layar HP Bapak Ibu gitu ya. Terus Bapak Ibu belum punya aplikasi Google Meet, maka Bapak Ibu perlu untuk menginstalnya dengan ke Google Play Store, lalu cari Meet, M-E-E-T. Ya. Nah, di sini ada beberapa yang muncul ya. Di sini kita pilih Google Meet. Nah, Bapak Ibu tinggal install saja. Jadi di Google Meet ini nanti Bapak Ibu bisa membuat pertemuan online dengan siswa Bapak Ibu melalui handphone. Dan Bapak Ibu bisa share screen yang berisi slide. Nah, sambil menunggu ini instalasinya, mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan slide mana yang mau ditampilkan. Slide ini bisa berupa materi yang sudah Bapak Ibu buat ya, dalam bentuk PowerPoint. Oke, sudah selesai kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Ini nanti Bapak Ibu langsung pilih continue aja dan izinkan untuk merekam video dan gambar karena nanti Google Meet ini akan menggunakan kamera Bapak Ibu, jadi diizinkan aja ya. Lalu audio ini untuk supaya Bapak Ibu ketika ngomong bisa didengarkan oleh audiens yaitu siswa, maka izinkan. Oke, saya akan menggunakan satu akun Google saya. Ya, pastikan Bapak Ibu memiliki account Gmail ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kamera itu bisa diaktifkan, bisa dimatikan. Jadi, sebelum Bapak Ibu membuat meeting online, itu biasanya akan ditanyakan kameranya mau diaktifkan atau dimatikan. Nah, kalau diaktifkan itu akan bentuknya seperti ini, gitu. Maka saran saya sih dimatikan dulu aja Bapak Ibu ya. Dimatikan, lalu mikrofonnya juga dimatikan dulu sampai kelasnya itu dimulai. Takutnya nanti suara kita terdengar, padahal itu adalah yang tidak ada hubungannya dengan materi yang mau kita sampaikan. Nah itu, nanti kalau mau ngomong gitu ya, ini bisa tinggal dihidupkan aja gitu. Nanti ada notifikasi mikrofon on. Oke, kita matikan dulu. Lalu di sini ada dua pilihan, new meeting sama meeting code. Oke, kalau new meeting itu digunakan untuk Bapak Ibu sebagai guru yang menyelenggarakan KBM-nya. Tapi kalau meeting code ini, nah ini kalau meeting code ini artinya kita disuruh untuk memasukkan kode meeting yang sudah dibuat oleh orang lain. Jadi, misalnya kita ikut webinar atau seminar online. Lalu di situ ada link. Nah, link itu bisa langsung kita klik, bisa juga kita masukkan kodenya di sini. Gitu ya. Karena kita ingin menyelenggarakan KBM-nya, maka kita pilih new meeting. Klik. Oke, nah seperti ini. Sangat mudah ya Pak Ibu ya, tinggal share aja. Ini mau di-share kemana linknya. Jadi, begitu Bapak Ibu udah punya kelas online, agar pesertanya bisa masuk, mereka tinggal ngeklik link yang Bapak Ibu share di sini. Nah, ini tinggal diklik share, lalu pilih mau di-share kemana gitu. Misalnya ke WhatsApp, gitu, ke ketua kelasnya gitu ya. Terus pilih salah satu nama, lalu enter. Nah, selesai. Nanti link ini kalau diklik, maka akan menuju ke eh, Google Meet Anda. Kalau sudah selesai share, Bapak Ibu bisa keluar. Dan share itu bisa juga di-share ke Classroom ya. Jadi kalau kita udah punya Classroom, tinggal diklik aja, di-copy aja, lalu di-paste di Classroom. Maka akan semuanya punya notifikasi siswanya. Oke, terus apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ada 3 hal yang muncul di sini ya. Yang pertama adalah gambar seperti orang ini. Ini nanti kalau ada partisipan baru yang masuk, maka akan muncul di bawahnya. Tapi, eh, biasanya kalau tidak ada dalam satu organisasi yang sama, maka Bapak Ibu perlu mengizinkan mereka untuk masuk. Jadi misalnya ini, saya ada satu orang yang mau masuk gitu ya, dari link tadi. Maka akan ada seseorang nih, someone name bla 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 wants to join the meeting. Bapak perlu mengadmitnya, artinya artinya Bapak Ibu mengizinkan orang itu masuk ke meeting kita. Nah, ini kebetulan pakai akun saya juga yang lain. Oke, nah terus apa yang perlu kita lakukan? Kita menunggu siswa untuk masuk. Setelah itu, kalau sudah masuk semua, barulah kita mulai dengan
alur sesuai dengan silabus Bapak Ibu yang sudah dibuat ya. Misalnya berdoa dulu, terus saling menyapa misalnya, atau mengingatkan materi yang lalu, itu boleh ya. Terus kalau misalnya di sini ada tanda. Nah, ini apa sih? Ini adalah chat, Bapak Ibu. Jadi chat di sini misalnya Bapak Ibu ingin bilang, "Mic tolong dimatikan." Karena setiap kali siswa itu masuk, kadang-kadang mereka masuk tanpa mematikan mic. Jadi Bapak Ibu bisa mematikannya sendiri. Jadi bisa juga Bapak Ibu menyuruhnya melalui chat ini. Nanti seluruh partisipan di Google Meet akan bisa melihat chat ini. Mic tolong dimatikan. Oke. Nah, misalnya ini si partisipan yang kedua tadi yaitu saya. Oke. Nah, di sini kok nggak aktif gitu ya? Kok aktif mikrofonnya? Nah, Bapak Ibu bisa mematikan nih dengan cara klik tanda panah di sini, lalu pilih mute. Nah, apakah ingin mute? Yes, mute. Nah, maka audiens juga akan mati mikrofonnya, gitu, Bapak Ibu ya. Oke, lanjutnya di sini ada apa lagi sih? Tanda I gitu ya. Ini semacam informasi atau detail dari meeting ini. Ketika Bapak Ibu ingin nge-share lagi, ini tinggal pilih ke bagian ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk share screen agar audiens kita bisa melihat em, file PPT kita? Yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah file PPT-nya dulu ya. Nih, file PPT-nya itu kebetulan saya sudah siapkan di sini. Contoh materi, oke? Kalau begitu, kita eh, yang perlu kita lakukan adalah klik tanda titik 3 di pojok kanan atas ini. Klik. Nah, di sini ada pilihan mau switch kamera itu untuk mengganti kamera, turn on caption itu untuk memunculkan kayak subtitle gitu. Tapi bukan translatean, tapi apa yang diomongkan. Jadi itu membantu ketika eh, orang yang lagi ngomong itu nggak kedengaran. Terus eh present screen. Nah, ini yang mau kita coba Bapak Ibu. Kita ingin menyampaikan materi kita ke siswa. Lalu kita klik present screen. Klik start presenting. Klik. Nah, di sini ada izin mau dimulai sekarang? Iya, mulai sekarang. Nah, di sini ini udah muncul Bapak Ibu. Presentingnya Bapak Ibu, tapi nggak muncul di. Nah, artinya sekarang ini Bapak Ibu sedang mempresentasikan layar Bapak Ibu. Artinya lagi audiens bisa melihat layarnya Bapak Ibu itu sekarang lagi ada di mana. Terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membuka slide-nya. Oke, ini. Terus pilih tanda play ini, segitiga ini. Jadi ini tergantung aplikasi yang digunakan oleh Bapak ya. Bapak Ibu ya. Saya menggunakan aplikasi Google Slide sehingga tanda play-nya ada di atas tanda segitiga nih. Nah, terus present di perangkat ini. Nah, seperti ini agar terlihat lebih full screen, maka bentuknya seperti ini di landscape-kan. Nah, seperti itu. Oke. Ketika selesai, stop share screen. Selesai, silakan kembali ke Google Meet, lalu pilih tanda telepon merah yang ada di tengah untuk mengakhiri kelas.